Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fadila Anwar, NIM 3219149, akan menjelaskan materi tentang pengertian pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang tidak terorganisasi secara sempurna atau bentuk pasar di mana salah satu ciri dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi. Terdapat 3 model umum pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar monopoli, oligopoli, dan monopolistik. Pasar persaingan tidak sempurna adalah kegiatan jual beli yang memiliki penjual yang sedikit namun pembelinya banyak. Dikarenakan yang menyediakan barang jumlahnya sedikit namun peminatnya di masyarakat sangatlah banyak. Pasar persaingan tidak sempurna dikuasai oleh salah satu pihak, atau apakah itu salah satu penjual atau pembeli yang mempengaruhi suatu pasar. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Frisal Kasus NIM 3219153 akan melanjutkan presentasi tentang pasar tidak sempurna menurut ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, pasar persaingan tidak sempurna yaitu dapat kita temui yaitu terdapatnya sedikit penjual jumlahnya. Jadi, dapat disimpulkan ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu pertama, dalam pasar terdapat sedikitnya penjual dan banyaknya pembeli. Yang kedua, dalam pasar penjual itu dapat bersatu dan menguasai pasar. Yang ketiga, yaitu dalam pasar penjual tidak berhak menentukan pilihannya karena sedikitnya jumlah penjual. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Frisal Akses NIM 32191 akan melanjutkan presentasi tentang pasar monopoli. Pasar monopoli yaitu pada pasar itu hanya terdapat satu penjual atau tidak adanya pesaing. Dalam Islam, pasar monopoli itu adalah di mana suatu tempat pasar hanya ada satu penjual dan tidak adanya pesaing. Jadi, dalam ekonomi Islam itu tidak dilarang. Yang dilarang itu adalah sistem monopoli atau ihtikar. Ihtikar adalah suatu sistem menjual barang lebih tinggi dari harga biasanya atau harga normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Revi Febrianderi, NIM 3219156 akan membacakan materi tentang pasar persaingan tidak sempurna, yaitu tentang pasar oligopoli. Pasar persaingan tidak sempurna itu dapat diartikan sebagai pasar yang penjual dan pembelinya itu jumlahnya relatif, yang terkadang jumlah penjual dan pembelinya itu sedikit, bahkan ada penjual dan pembelinya tidak hanya satu. Untuk itu, salah satu bentuk dalam pasar persaingan tidak sempurna itu adalah oligopoli, yang mana oligopoli itu sendiri adalah sebuah pasar yang dimana hanya terdapat sedikit penjual yang masing-masing dari penjual itu menggunakan produk yang identik satu sama lain. Salah satu karakteristik pasar oligopoli yang digunakan adalah barang-barang yang bersifat homogen, yaitu contohnya seperti semen, bensin, minyak mentah, rokok, air, dan lain-lain. Barang yang homogen dalam pasar oligopoli itu saling ketergantungan dan berkaitan satu sama lain. Karena jika suatu pelaku usaha yang mendominasi menaikkan harganya, maka otomatis yang lain juga menaikkan harganya. Begitu juga sebaliknya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emira, NIM 3219158 akan menjelaskan tentang pasar monopsoni. Pasar monopsoni dapat diartikan sebagai sebuah pasar di mana terdapat banyak penjual namun hanya terdapat satu pembeli saja, di mana di dalam pasar ini
pembeli memiliki peran sebagai penguasa tertinggi. Adapun contoh dari pasar monopsoni yaitu produsen yang memproduksi makanan dan minuman yang memiliki bahan baku biji coklat akan membeli biji coklat ke berbagai perkebunan. Adapun selanjutnya ciri-ciri dari pasar monopsoni, yang pertama jumlah penjual dan pembeli yang tidak seimbang, yang kedua barang yang diperjualbelikan adalah barang yang mentah, yang ketiga pembeli dapat mempengaruhi harga, dan yang keempat pendapatan yang tidak merata. Selanjutnya kelebihan dari pasar monopsoni. Kelebihannya yang pertama kualitas barang yang terjamin, yang kedua kreativitas dan inovasi barang yang selalu ditingkatkan, yang ketiga pengaruh harga oleh pembeli dengan mudah, dan yang keempat pembeli dapat dengan mudah ditemukan oleh penjual. Sedangkan kelemahan dari pasar monopsoni, yang pertama pembeli yang sering tidak adil, yang kedua pembeli tidak memikirkan penjual, dan yang ketiga permasalahan ekonomi selalu ditanggungkan kepada penjual. Sekianlah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felia Melanti Putri, NIM 3219131, akan menjelaskan mengenai pasar monopolistik. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pasar monopolistik itu. Yang mana pasar monopolistik itu sendiri adalah pasar di mana keberadaannya pasar monopolistik itu sendiri berada di antara pasar persaingan sempurna dengan pasar monopoli. Karena sifat-sifat dari pasar monopolistik itu sendiri mempunyai sifat monopoli dan sifat dari pasar persaingan sempurna. Berikut ini ciri-ciri dari pasar monopolistik itu sendiri adalah, yang pertama banyaknya produsen atau penjual yang terdapat pada pasar monopolistik. Tetapi produsen yang berada pada pasar ini tidak sebanyak produsen yang berada pada pasar persaingan sempurna. Yang kedua, pada produk pada pasar monopolistik ini homogen, artinya produk-produk yang terdapat di sini itu beragam dan berbeda corak, sehingga konsumen lebih mudah untuk memilih. Untuk ciri-ciri yang ketiga, yaitu terletak pada mempengaruhi harga. Dalam pasar monopolistik ini produsen lebih sedikit dalam mempengaruhi harga. Selanjutnya mengenai kelebihan dari pasar monopolistik itu. Yang pertama, pasar monopolistik itu produknya beragam sehingga konsumen bebas memilih yang diinginkan. Yang kedua, pada pasar ini terdapat banyaknya penjual dan produsennya. Yang ketiga, pada pasar ini produsen diberikan kebebasan untuk masuk dan keluar pasar. Pada yang terakhir, pada kelemahan dari pasar monopolistik. Yang pertama, produsen memiliki daya saing dengan perusahaan yang tinggi. Yang kedua itu tidak bolehnya melakukan inovasi produk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.